Kutarik tirai penutup dinding kaca di dalam ruang bilas, karena Mas Pian di luar sana terus menatapku dengan tatapan heran. Aneh, aku gak kenapa-kenapa kok. Main masuk seenaknya pakai acara dobrak pintu segala. Kan bisa dia ketuk dulu dan tanya, kenapa sampai aku menjerit? Jangan main selonong boy kayak tadi. Kan rugi jadinya Mas Fian dapat pemandangan indah Hoi di saat akunya sedang marah. Coba kalau enggak, pasti akan indah Hoi juga ceritanya. Pokoknya aku akan diemin Mas Fian sampai dia bercerita sendiri kenapa dan untuk apa dia jalan sama si Ganjen Ayu. Kalau aku bertanya, bisa saja dia berbohong mengarang cerita. Kalau memang dia nggak punya perasaan lagi, sudah barang tentu dia akan bercerita tanpa ditanya. Tapi baiknya aku bersikap judes atau baik sama Mas Fian. Aku bingung, saudara-saudara. Kasih masukan dong. Aku harus gimana? Aku nggak mau salah langkah. Aku takut Mas Fian berpaling. Cara Ayu kan lebih sempurna dibandingkan aku. Punya karir cemerlang dan juga cantik. Di dalam ruang bilas, aku tercenung sendiri. Entah kenapa aku jadi sebaper ini sekarang. Sangat cengeng dan sensitif. Lalu merasa takut kehilangan Mas Fian, suami yang sangat baik dan pengertian. Dalam balutan handuk, aku terduduk menekuk lutut di lantai yang masih kering. Kembali aku menangis terseduh. Cerita Rika tadi terngiang lagi, semakin nyaring hingga membuat telinga ini pengang. Aku memekik sembari menutup indera pendengaran yang terasa berdengung-dengung. Pikiranku jadi berkelana kemana-mana, membayangkan Mas Fian dan Ayu melakukan perbuatan yang mesum di hotel. Oh, gak mungkin Mas Fian sebejat itu. Gumamku lirih, menyejukkan hati yang panas terbakar api cemburu. Kubenamkan wajah sebab ini semakin dalam. Kueratkan kedua tanganku memeluk lutut. Kenapa? Kenapa aku tidak bisa bersikap santai saja dalam menghadapi masalah yang belum jelas ini? Kenapa? Ternyata rasanya dihianati itu sangat perih. Aku yang belum tahu kebenarannya saja sudah merasakan sakit separah ini. Apalagi Mas Fian yang pernah dihianati olehku. Pasti perasaannya terluka dalam. Mungkinkah ini suatu pembalasan darinya atas perbuatanku dulu? Mas, maafin aku. Aku sangat mencintaimu. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana hidupku tanpa kehadiranmu. Oh Tuhan, aku tidak sanggup bila suatu hari nanti Mas Fian akan mencampakkan aku. Terlebih, aku sampai saat ini belum juga hamil. Ibu, dia pasti menjadikan kelemahanku itu jadi senjata jitu untuk bisa mempersatukan putranya dengan Ayu. Aku tidak rela, lahir dan batin. Aku tidak rela. Aku sehat, aku subur, aku bisa hamil. Aku akan punya anak. Aku menggeleng berusaha menepis hal buruk yang aku bayangkan. Beberapa kali ku tarik nafas panjang dan terus mensugesti diri dengan hal-hal positif. Berharap gundah gulana yang melanda dapat mereda jika aku bisa mengendalikan emosi ini. Tangisanku mereda saat Mas Fian memanggil sembari mengetuk pintu kaca. Tanpa menjawab, segera kubilas tubuh ini. Di bawah guyuran air shower yang kusetting hangat, kuputuskan diri akan melakukan yang terbaik untuk menjaga keutuhan rumah tanggaku tanpa ada emosi. Kupejamkan mata sembari mengusap puncak kepala yang diteruskan ke arah belakang hingga ujung rambut yang kupotong sebahu. Bergegas membuka pintu dan melangkah keluar.
Saat sampai di kamar, Atta sudah tidak ada di atas ranjang. Di dalam ruangan bernuansa biru dan merah muda ini, hanya ada Mas Fian yang sedang duduk di kursi putar, sembari menandatangani setumpuk berkas. Aku yang merasa rapuh pun langsung menghampiri. Tanpa berkata-kata, kulingkarkan kedua tangan ini di lehernya. Tanpa ragu, segera aku taruh daguku di atas bahunya. Mas, maafin aku. Pulpen yang sedang dipegangnya pun ditaruh. Lalu ia melepaskan eratan tangan, seraya memutar kursi ke arahku. Maaf kenapa sayang? Tadi marah-marah di kamar mandi. Kisahku terkesan lebay. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah aku menangis bukan karena tragedi di kamar mandi tadi. Mas Fian menghapus jejak air mata di pipi, kemudian menyugar rambutku di kedua sisi dengan jemarinya. Lalu menangkup wajahku dan berkata, "Diambil kenapa? Ada apa?" Aku menggeleng. Alih-alih menjawab, kucondongkan tubuh ini seraya memeluknya erat. Aku mimpi buruk. Aku mimpi Mas ninggalin aku. Tangisku menjadi. Itu hanya mimpi sayang. Bunga tidur. Hiburnya, tak jua ada tanda-tanda akan jujur kalau dia habis jalan dengan Ayu. Terasa nyata tapinya Mas. Dalam mimpi, aku lihat Ayu masuk ke dalam mobil Mas. Lalu, sudah sayang, jangan dipikirin. Hal menakutkan seperti itu mustahil akan terjadi. Dek Amel harus percaya dengan cinta Mas ke adek. Gak ada yang lain. Ayu hanya masa lalu yang gak akan mungkin Mas kenang di masa sekarang. Mas bahagia bersama Dek Amel. Sangat bahagia. Iya, memangku aku di atas pangkuannya. Jadilah aku duduk menyamping dengan tangan merengkuh bahunya. Mas gak cinta lagi sama Ayu kan? Kalau Mas masih cinta sama dia, mustahil Mas nikahin Dek Amel. Mas gak bisa berpura-pura cinta, apalagi dalam membangun rumah tangga yang mengharuskan kita tinggal selamanya dengan pasangan kita. Bertemu setiap hari, melewati waktu bersama dalam suka dan duka, tawa dan tangis, senang dan susah. Mas yang meminta diambil pada ayah, dan dengan senang hati ayah memberikan putrinya pada Mas. Rasanya Mas akan menjadi manusia yang paling berdosa kalau sampai menyakiti Diamel. Percayalah pada Mas. Meski Mas belum bisa jadi yang terbaik, tapi Mas janji akan selalu kasih yang terbaik untuk Diamel dan keluarga kecil kita. Kata-kata indah yang terucap barusan sangat indah dan menyentuh hatiku. Tapi kebenarannya masih aku ragukan. Karena sampai detik ini, Mas Fian belum mau berterus terang pertemuanmu dengan Ayu. Mbak bersiap, kita ke rumah neneknya Atta. Ucapku pada Rini. Baik. Berangkat sekarang atau tunggu bapak pulang? Naik taksi online saja. Tolong ganti baju Atta. Aku yang siapkan keperluannya. Baik, Bu. Aku ingin bicara dengan ibu tentang masalah Ayu. Wanita itu semakin lama semakin berani saja. Semalam saat Mas Fian salat Isya, mendapati panggilan dari dia masuk ke ponselnya. Sehingga membuat kami bertengkar hebat karena Mas terus berkelit saat aku minta jujur tentang panggilan tersebut. Aku masih menahan diri atas informasi dari Rika tempo hari. Aku benar-benar sudah gerah memendam semuanya sendiri. Setelah berpikir semalaman, akhirnya pagi ini aku memutuskan untuk pergi duluan ke rumah ibu.
untuk mengutarakan kegundahan hati. Ibu harus bertanggung jawab, karena gara-gara dia, kini Mas Fian menjadi intens menjalin komunikasi dengan mantan kekasihnya itu. Meski aku tahu reaksi ibu akan seperti apa nanti, tapi aku sudah siap. Daripada begini, bergelung dengan resah dan gelisah, membuatku frustasi dan mood terjun bebas. Tanpa menghubungi Mas Fian, aku pun berangkat bersama Atta dan Rini. Setengah jam kemudian, kami sudah berada di dalam taksi online. Mbak, gak apa-apa ya lembur lagi minggu ini? Tanyaku pada Rini yang sedang asik memperhatikan pemandangan di luar. Gak apa-apa bu, lumayan juga kalau saya sering lembur. Hehehe. Aku paham maksudnya. Sebagai seorang single mother, tentu saja uang lembur sebanyak 100.000 per hari bisa membantu keuangan Rini untuk menutup biaya hidup putra dan kedua orang tuanya. Terima kasih ya mbak. Sami-sami bu, saya juga terima kasih karena ibu baik sekali. Jawabnya tulus. Aku tersenyum. Selanjutnya kami berdua asik menanggapi celotehan Atta yang selalu berhasil membuat kami tergugu. Setiap kali diajak bepergian dengan menggunakan mobil, ia selalu melonjak girang sambil bertepuk tangan dan tertawa. Sesampainya di rumah lama, ibu yang sedang kedatangan tamu pun terkejut dengan kedatangan kami yang lebih cepat dari biasanya. Tidak seperti biasanya, ia tergopoh menyambut kami di ambang pintu utama. Dengan cepat ia mengambil alih cucunya dariku dan berlalu tanpa memberiku kesempatan untuk menyapa, apalagi mencium tangannya. Aku yang dipermalukan di depan Rini pun hanya bisa tersenyum getir saat tangannya mengusap bahuku. Untung saja pengasuh Atta ini orangnya baik dan sangat mengerti. Jadinya aku tidak merasa kecil hati. Sabar bu. Iya Rin, mari kita masuk. Kami berdua jalan berdampingan masuk. Sekilas kulihat sosok tamunya ibu dari arah belakang. Dia seorang laki-laki yang usianya masih muda. Lebih muda dari Mas Fian kelihatannya. Itu terkaanku karena tidak nampak jelas. Wajahnya tertutup dengan masker medis. Ibu yang berdiri menggendong Atta tampak sangat serius berbincang dengan tamunya tersebut. Wajahnya yang masih kencang, efek perawatan dan tanam benang itu terlihat gusar saat menghadapi tamunya tersebut. Saat melihat Rini, ibu langsung memanggilnya untuk membawa Atta masuk. Sementara aku meneruskan langkah ke dapur dan memilih menunggu tamu itu pulang di sana, sembari berbincang dengan Bik Nani. Saat melihatku datang, Bik Nani sumringah dan menghambur memelukku, seraya menanyakan kabar. Alhamdulillah baik, Bi. Bibi sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat walafiat, Neng. Tidak ada rasa sungkan sedikit pun, karena hubungan kami memang sangat dekat, layaknya seorang ibu dan anak. Tumben yang Amel datang pagi-pagi, biasanya sore barengan sama Mas Fian. Ada yang mau aku obrolin sama ibu, Bi, tentang Ayu. Jawabku lesu. Walah, ada apa lagi, Neng? Beberapa hari lalu, ada yang melihat Mas Fian jalan sama Ayu. Ditambah semalam, dia berani menelpon Mas Fian. Terus, Neng Amel tahu dari mana yang menelpon Mas Fian itu Ayu. Mas Fian sedang sholat. Ponsel tergeletak di atas meja kerja. Saat itu aku sedang bantu memeriksa email yang masuk di laptopnya. Otomatis langsung kulihat saat ponsel itu berdering. Aku pun kemudian menceritakan kejadian semalam pada Bik Nani.
Ayu, gumamku. Ku ambil ponsel tersebut, aku menimbang dan mempertimbangkan apakah aku harus menjawab panggilan tersebut atau mengabaikannya. Demi menghormati privasi, akhirnya aku putuskan untuk mengabaikan panggilan tersebut. Usai sholat, Mas Fian mendekat dan bertanya, siapa yang menghubungi barusan? Aku yang berusaha untuk tenang pun menjawab santai dengan menyebutkan nama mantan terindahnya. Wajahnya langsung berubah. Tanpa bicara lagi, ia segera mengambil ponsel dan kemudian berlalu keluar dari kamar sembari menempelkan benda pipi hitam itu ke telinganya. Kenapa Mas Fian harus keluar? Kalau memang tidak ada apa-apa, bicara saja di sini, supaya aku tidak salah paham. Kubantingkan sekuat tenaga, mouse Bluetooth yang sedari tadi kupakai hingga hancur. Aku bangkit lalu berjalan menuju sofa bed yang letaknya dekat pintu masuk. Aku memutuskan untuk menunggu Mas Fian kembali di sana. 5 menit, 10 menit, 15 menit, Mas Fian belum juga kembali. Aku yang kadung terbakar emosi pun memilih untuk segera keluar dan menyusulnya. Ini tidak benar. Aku harus mendapatkan penjelasan atas sikapnya itu. Saat menyadari aku muncul, Mas Fian segera menyudahi bicaranya. Sekilas aku mendengar kalimat terakhir yang ia ucapkan pada lawan bicaranya di telepon. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Setelah surat hasil visum di tangan, saya akan hubungi Bapak. Visum? Apa maksudnya? Siapa yang dianiaya? Mungkinkah Ayu? Kalau memang Ayu yang mengalami KDRT, kenapa Mas Fian sibuk mengurusi masalah rumah tangga si buaya betina itu? Mas, panggilku dengan nada rendah. Meski yang sebenarnya terjadi adalah dadaku bergemuruh terasa sesak sekali. Mas Fian tersenyum kikuk. Ia segera bangkit dari kursi dan kemudian mengajakku untuk masuk. Aku tidak bisa bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Saat ia mendekat, segera ku sampaikan padanya bahwa aku ingin dia menceritakan semua yang ia sembunyikan dariku. Mas Fian tidak langsung menjawab. Ia mengajak aku untuk masuk ke dalam kamar. Sesampainya di dalam, ia mendudukkan aku di atas sofa bed, sementara ia berjongkok di hadapan. Ia menggenggam lalu meremas jemari ini. Ada apa, Mas? Air mata berderai tanpa bisa dibendung. Apa yang terjadi barusan sungguh sangat melukai perasaanku. Jangan salah paham, sayang. Mas hanya mau menolong Ayu. Jawabnya dengan suara yang berat. Menolong? Diam-diam tanpa memberitahu aku. Gak baik itu, Mas. Gak ada maksud sedikit pun. Mas mau merahasiakan hal ini. Mas hanya gak mau Amel salah paham. Jelas aku salah paham. Si Ayu itu mantan Mas. Dia masih punya rasa sama Mas. Rasa apa? Apa yang terjadi pada kami adalah kisah masa lalu yang telah usai. Usai? Tapi sekarang ini akan dimulai lagi. Berhenti cemburu buta, Dek. Cemburu buta? Wajar aku cemburu. Mas jemput Ayu di SPBU, entah pergi kemana. Sampai-sampai berkas dibawa ke rumah, karena waktu Mas habis di luar bersama dia. Saking keteternya Mas, aku turut untuk turun tangan, bantuin Mas, cek email masuk. Amel gak ikhlas bantuin Mas. Kenapa Mas jadi bahas aku ikhlas gak ikhlas? Mas gak akan minta tolong Amel. Kalau memang Amel merasa keberatan. Mas,
Kita nggak lagi bahas soal keikhlasan aku. Mas jangan mengalihkan masalah. Mas capek, Dek. Dek Amel selalu kayak gini. Kayak gini apa? Marah-marah. Kenapa Mas nggak suka aku kayak gini? Hampir seminggu loh Mas, aku sabar tahan semua ini. Seandainya Mas tadi nggak keluar kamar, pasti aku nggak akan meledak kayak gini. Kita bicara lagi, kalau Dek Amel sudah tidak emosi. Mas Pian bangkit dan melangkah menuju meja kerjanya, sok sibuk. Bik Nani memelukku erat sembari mengusap-ngusap punggung ini. Tangisku luruh di bahunya. Untuk itu aku pagi-pagi ke sini, Bi. Aku yakin ibu yang menyuruh Mas Pian bantu Ayu. Isakku lirih. Sabar dan tawakal, Neng. Jujur, Bi, aku takut kehilangan Mas Pian. Tapi kalau memang perlakuannya seperti ini, aku nggak tahan. Aku akan minta istighfar, Neng. Jangan gegabah. Jangan biarkan hati terhasut setan. Percuma, Bi. Aku berusaha mempertahankan rumah tangga. Sementara Mas Piannya kayak gitu. Neng, namanya rumah tangga pasti akan nemuin ujian. Jangan menyerah. Bi yakin Mas Pian setia sama Neng Amel. Kita lihat saja nanti, Bi. Bik Nani melerai pelukan, lalu mengusap kedua bahuku. Neng Amel harus kuat. Aku mengangguk dan kemudian mengucapkan terima kasih padanya. Bik Nani bangkit dan berlalu. Tidak lama kemudian ia kembali dengan membawa secangkir teh hangat. Diminum dulu, Neng, supaya merasa lebih baik. Terima kasih, Bi. Bik Nani mengangguk seraya tersenyum tulus padaku. Usai menyeruput teh, aku kemudian bertanya perihal tamu yang datang. Oh ya, Neng, Bibi hampir lupa mau bilang. Tamu di depan, kayaknya Bibi pernah lihat, tapi lupa di mana gitu. Aku mengernyitkan dahi. Maksud Bik Nani? Iya, pemuda yang ada di depan bersama Ibu Siska. Sepertinya nggak asing. Kan dia pakai masker. Tadi, waktu baru datang, nggak pakai, Neng. Oh iya? Iya, saat Bibi antar minuman, Ibu kasih selembar masker padanya. Katanya, pakai ini, jangan sampai ada yang mengenali kamu. Tutur Bik Nani membuat aku jadi penasaran. Ingat-ingat kembali, Bi. Siapa? Apa mungkin dia mantan suaminya Ayu? Bibi yakin bukan. Bukan suaminya Mbak Ayu. Bik Nani memejamkan matanya dalam-dalam demi bisa mengingat siapa tamu di depan. Dimas. Dimas. Tamu yang ada di depan adalah Dimas. Waktu Neng Amel sakit, dia pernah datang mau menjenguk. Tapi nggak jadi karena ada insiden pecah mangkuk. Seketika mataku terbelalak. Jangan-jangan Dimas dan Ibu. Secepatnya aku bangkit. Neng Amel mau kemana? Ke ruang tamu. Aku yakin Dimas melakukan konspirasi dengan Ibu untuk menyingkirkan aku. Belum tentu. Aku permisi, Bi. Aku berlalu tanpa menghiraukan ucapan Bik Nani. Awas saja kalau sampai dugaanku benar. Aku akan laporkan perbuatan Ibu kepada Mas Pian. Bersambung.